Lena Citra dari SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung. Saat ini aku sedang duduk di bangku kelas 10 DKV. Pada video kali ini aku ingin meresensi buku ini, Dompet Ayah Sepatu Ibu, karya J.S. Khairin. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa aku memilih novel ini untuk aku resensi? Karena novel ini salah satunya novel yang membuat aku merasa terharu, terus menyadarkan kepadaku bahwa perjuangan seorang orang tua. Buku ini mengisahkan tentang dua anak yang hidup dalam keluarga miskin yang tinggal di lereng gunung. Yang pertama ada Zena, yang kedua ialah Asrul. Nah, aku akan nyeritain tentang Zena dulu. Zena ialah seorang anak perempuan yang sangat gigih dengan pendidikannya, penuh tanggung jawab. Ia tinggal di Gunung Singgalang. Ia merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara. Ketika Zena berangkat sekolah, ia selalu memakai sepatu yang sudah rombeng, yang sudah rusak gitu, dan selalu membawa sebakul jagung rebus untuk dijualnya di sekolah. Di sisi lain, ada seorang anak lelaki bernama Asrul. Ia tinggal di sebelah Gunung Singgalang, tepatnya di lereng Gunung Marapi. Asrul itu memiliki adik bernama Irsal, dan dia sempat tinggal kelas selama 1 tahun, yaitu di kelas 1 SD. Namun, saat ia tinggal kelas, ia selalu membaca koran harian semangat yang ia peroleh di pasar. Dan bapaknya Asrul itu menikah sebanyak 3 kali, meninggalkan ibunya yang sedang hamil anak ketiga. Betapa kasihannya gitu. Kedua anak tersebut. 12 tahun berlalu, akhirnya Zena dan Asrul melakukan tes si penmaru, yaitu tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, mereka naik bis yang sama, sering tuh naik bis yang sama. Nah, disitulah mereka berdua itu bertemu. Nah, suatu ketika Zena ini emang anaknya ulet banget guys. Dia anaknya rajin, terus bertanggung jawab, dan dia selalu menyekolahkan adik-adiknya. Nah, Zena ini saat di kampus dia tetap jualan guys, sama kayak pas dia SD dan SMP. Bedanya pas di kuliah itu dia jualan makanan, contohnya donat, gorengan, atau roti-roti lainnya. Nah, itu dia dapatnya resep makanannya itu dari koran. Nah, kebetulan koran itu cetakan oleh Harian Semangat. Nah, kebetulan si Asrul kerja di percetakan Harian Semangat. Zena itu tapi ini nggak beli korannya, itu nggak, dia mencuri resep. Gini maksudnya, subuh dia itu menghampiri cetakan Harian Semangat itu, lalu dia pinjam koran, lalu dia mencari-cari, barangkali ada resep makanan baru, ia catat di catatannya dia. Nah, suatu ketika Zena kepergok oleh Asrul. Nah, si Asrul menamai si Zena itu pencuri resep. Nah, sampai akhirnya si Zena merasa bersalah lah, gini gitu. Terus si Asrul, ya udah nggak apa-apa, tapi nanti bagi makanannya ke aku ya, hasil resepmu itu. Nah, saat Zena berjualan di kampus, ia menyisakan dagangannya untuk diberikan ke Asrul. Nah, dari situlah mereka mulai berbagi cerita kecil-kecilan tentang masalah keluarganya, lalu keadaan keluarganya di kampung itu gimana, terus dan lain-lain topiknya. Lalu analisis dariku tentang novel ini,
yaitu novel ini menceritakan tentang perjuangan untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Nah, dari segi bahasa, novel ini menggunakan sebagian majas perbandingan dan sebagian bahasa dasar Minangkabau ya. Jadi seperti waang. Waang itu artinya apa ya? Kamu ya. Jadi menambah pengetahuan kita tentang bahasa daerah lain. Lalu evaluasiku tentang novel ini ialah keunggulannya dia itu menggunakan bahasa yang ringan. Jadi dan novelnya ini tuh tipis, jadi bisa dibaca dalam waktu singkat. Nah terus kedekatan emosional guys antara tulisan dan pembaca itu tuh ngena banget gitu loh. Jadi kita itu penasaran lanjutannya apa, nggak mudah bosan. Tapi novel ini juga memiliki beberapa kekurangan menurut saya, yaitu yang pertama, alurnya yang terkadang itu melambat. Jujur, alurnya yang terkadang melambat sehingga plot utamanya itu jadi nggak terlalu krusial ya guys. Terus yang kedua, yaitu kurangnya konflik dramatis. Mungkin bagi sebagian pembaca itu lebih menyukai tantangan atau konflik yang lebih nggak masuk akal ya. Ini tuh masih konflik kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin bagi kalian yang menyukai dramatis yang agak berlebihan itu membuat kalian sedikit bosan. Itu dari saya. Novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ialah novel yang berhasil untuk menghangatkan hati dan menyentuh perasaan pembaca. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang berada di perantauan yang sedang kangen dengan keluarga kalian ya. Dan novel ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya saling memahami dalam keluarga. Saling memahami dalam keluarga merupakan kunci utama untuk rumah penuh cinta yang tidak bisa dibeli uang. Api yang paling panas menyala saat ayah dan ibu menangis kecewa, dan api paling panas padam oleh tangisan perjuangan ayah dan ibu. Oleh karena itu, selalu ingatlah rumah. Sekian dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.